pagi Gereja Jakarta, tiba saatnya kita akan ibadah kembali. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan ada dan bersama dengan kita. Kita akan mulai ibadah ini, kita akan memuji Tuhan, menyiapkan hati kita. Haleluya Yesus, haleluya. Kami menaikkan setiap syukur kami Tuhan, pagi ini Tuhan. Karena Engkau Allah yang siap, setia menemani kami Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang setia menolong kami Tuhan. Haleluya Yesus. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah.
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Selamanya, Haleluya Tuhan. Kami akan buka ibadah ini Tuhan. Kau urapi setiap bagian yang mengambil dalam tangan ini Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan setiap ibadah ini. Kau pimpin Tuhan setiap ibadah ini Tuhan, biar awal hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan memuji Dia, Dia Allah yang perkasa, yang ajaib. Kita akan serukan nama Tuhan. Haleluya. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dan akan tergoyah
Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Kristus. Salam sejahtera dimanapun saudara berada. Dan saudara yang sedang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan pagi ini, semua dalam keadaan sehat, dalam penyertaan Tuhan. Damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara-saudara sekalian. Tema kebenaran firman Tuhan hari ini adalah kemenangan sejati. Di dalam tubuh kita banyak yang harus kita waspadai dan harus dikalahkan sehingga kita memperoleh kemenangan yang sesungguhnya. Pertama adalah kemenangan dalam pola pikir. 2 Korintus 10 ayat 5 dikatakan, maka kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, saudara, kita memiliki pola pikir yang ada pada Kristus. Dan inilah yang diinginkan oleh Tuhan terhadap kita umatnya. Dikatakan, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Artinya kita harus memiliki pola pikir yang ada pada Kristus. Dan hendaknya kehidupan kita bersama juga menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus. Itu yang Rasul Paulus katakan. Supaya kita sebagai pengikut Kristus memiliki pikiran dan perasaan juga yang terdapat di dalam Kristus. Nah, Yesus menjadi contoh bagi kita sekalian untuk kita sabar menanggung penderitaan demi dosa-dosa kita. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Sekali lagi saya ulangi, Yesus menjadi contoh bagi kita sekalian untuk sabar menanggung penderitaan demi dosa-dosa kita. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Nah, saudara, kalau kita mau ditinggikan oleh Tuhan, kita mendapat perkenanan Tuhan, mari kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus untuk kita dapat mengalahkan keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Dan mari kita tawan pikiran kita, ya. Menawan artinya dari hal-hal duniawi. Kita tawan dari hal-hal duniawi untuk kita menaklukkannya dengan pikiran-pikiran Kristus. Supaya kita memiliki nilai di hadapan Tuhan. Nah, Ibrani 8 ayat 10 mengatakan, maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sesudah waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Artinya apa? Memang Tuhan menghendaki supaya di pikiran kita itu ada hukum-hukum Tuhan. Hanya hukum Tuhan, bukan hukum dunia ini. Karena hukum dunia ini seringkali menjerumuskan kita untuk kita lebih dalam lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Untuk kita menang dalam cara kita berpikir. Yang kedua adalah kemenangan dalam perasaan. Ya. Di dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi saudara, sehebat apapun pahlawan, ketika dia tidak sabar, dia bukan orang yang hebat. Pahlawan sehebat apapun kalah hebat dengan orang yang sabar, kata firman Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan ada contoh, kita kenal semua seorang raja bernama Saul. Dia adalah seorang pahlawan. Selain dia juga seorang raja. Tetapi Saul hilang kesabaran. Untuk menunggu Nabi Samuel membakar korban bakaran. Tetapi Nabi Samuel berhari-hari tidak datang-datang. Yang pada akhirnya
dia juga kehilangan akal sehat dan melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Saul melakukan kesalahan yang besar di hadapan Tuhan. Karena pada zaman itu tidak boleh selain seorang nabi yang memberikan korban bakaran kepada Tuhan. Akhirnya Saul disingkirkan oleh Tuhan. Nah, mungkin kita juga seringkali melakukan kesalahan dan kehilangan akal sehat karena kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Ya, kita seringkali dikalahkan oleh perasaan kita karena kita tidak bisa kendalikan. Kita tidak sabar. Ya, itu sebabnya orang sabar itu dikatakan melebihi seorang pahlawan. Mungkin kita juga ingin sering melakukan kesalahan dan kehilangan akal sehat seperti yang dilakukan oleh Saul. Ya, kita tidak sabar untuk menunggu waktunya Tuhan. Ingin cepat mendapatkan sesuatu, ingin cepat berhasil, ingin cepat kaya, ingin cepat ini dan itu dan lain sebagainya. Ya. Dan Tuhan punya waktu sendiri bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ya, jangan kita memaksa waktunya Tuhan. Ya, mari belajar bersabar karena orang sabar dikatakan melebihi pahlawan. Sehebat apapun seorang pahlawan, kalau dia tidak sabar, ya, dia kalah hebat dengan orang yang sabar. Yang ketiga adalah kemenangan dalam kehendak. Filipi 2 ayat 13 mengatakan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Sebenarnya ketika kita menyerahkan kehendak kita ke dalam kehendak Tuhan, maka artinya kita memberikan kedaulatan Tuhan atas kehendak kita. Artinya semua yang kita lakukan dengan ketulusan dan kita lakukan hanya untuk Tuhan. Ya. Jadi lakukanlah segala sesuatu, ya, kemauan kita dengan ketulusan, dengan kerelaan, dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ya, jadi dikatakan karena Allah yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, menurut ketulusannya. Ya, jadi jangan lagi kita berbantah-bantah atau bersungut-sungut. Kalau kita sudah menyerahkan artinya kehendak kita ke dalam tangan Tuhan, arti semua Tuhan yang atur. Ya, kehendak kita diatur oleh Tuhan. Nah, saudara, ada cerita tukang tahu setiap hari membawa tahunya dari rumah ke pasar melalui sawah-sawah. Dan setelah habis dia berjalan di sawah-sawah, dia naik angkot langganannya. Ya. Dan sebelum berangkat, dia juga selalu berdoa. Tetapi satu waktu, dia terpleset dan dagangannya jatuh ke sawah dan hancur semua tahu-tahunya. Kemudian dia mulai bersungut-sungut, dia mengeluh. Kenapa kok saya sudah berdoa tetap masih mengalami musibah? 2 jam kemudian setelah kejadian tahunya hancur, dia mendengar kabar angkot yang setiap hari dia tumpangi masuk jurang. Nah, saudara, Tuhan berdaulat atas hidup kita. Tuhan mengatur setiap langkah kita. Jadi kalau kita memberikan kemauan kita atau kehendak kita, pekerjaan kita kepada Tuhan, Tuhan yang atur, kita percayakan. Jangan kita lagi mengeluh kepada Tuhan. Yang keempat, kemenangan dalam bicara. Pengkhotbah mengatakan jangan terburu-buru. Pengkhotbah 5 ayat 2, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Ya. Nah, saudara, Tuhan tidak menginginkan kita tergesa-gesa di dalam kita mengucap. Sebaiknya kita berpikir dengan bijaksana sebelum kita mengeluarkan ucapan. Banyak orang sembarangan untuk mengucapkan sesuatu, akhirnya ucapannya itu menjadi bumerang, ya, menghantam dirinya sendiri. Itu sebabnya cukup berhati-hati karena dikatakan mulut ini atau lidah ini sangat berbahaya. Amsal 18 ayat 21 mengatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya. Jadi setiap yang keluar dari mulut kita, salah atau benar, itu pasti ada buahnya. Ya. Itu sebabnya kita cukup berhati-hati.
Yang kelima adalah kemenangan dalam perilaku. Ya. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Perbuatan yang tulus, yang berkenan di mata Tuhan, bukanlah mencari perkenanan manusia. Ya, itu sebab dikatakan perbuatlah, atau apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kata segenap artinya untuk seluruh hati kita, ya. Dengan ketulusan kita lakukan seperti yang Tuhan inginkan, yang Tuhan perkenankan. Nah, Galatia 1 ayat 10 mengatakan, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi saudara, kalau kita berperilaku mencari perkenanan manusia, dikatakan kita bukanlah hamba Kristus. Ya. Itu sebabnya kalau kita mau menang di dalam perilaku, kita harus melakukan dengan ketulusan, dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah, jangan pura-pura melakukan sesuatu karena ada maksud-maksud tertentu atau ada motivasi tertentu. Tapi kita melakukan seperti untuk Tuhan, ya. Karena Tuhan begitu mengasihi kita. Jadi perbuatlah segala sesuatu untuk kesukaan bagi Tuhan, bukan kesukaan untuk manusia. Yang keenam, kemenangan dalam kebiasaan. Efesus 3 ayat 20, ya, atau kebiasaan itu seperti habit, ya, yang dilakukan berulang-ulang tetapi belum tentu baik, ya. Dikatakan Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Mari saudara kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita membiasakan kita berdoa, ya. Atau pikiran-pikiran yang baik, yang positif, ya. Dan dikatakan Tuhan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Mari saudara melakukan, berdoa, baca firman, ibadah yang sungguh-sungguh. Maka dikatakan Tuhan melakukan jauh lebih besar dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan kepada Tuhan. Jadi jangan meragukan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita. Tuhan tidak pernah mengecewakan karena Dia berkuasa atas hidup kita. Yang ketujuh adalah kemenangan dalam iman. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini adalah janji firman Tuhan, ya. Tanpa iman dikatakan tidak mungkin, kita tidak mungkin beribadah kepada Tuhan tanpa iman, berdoa tanpa iman, baca firman Tuhan tanpa iman. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus dengan iman. Itu sebabnya kalau kita datang dengan iman, kita mendapat perkenan Tuhan. Dan dikatakan, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Jangan lagi kita meragukan ketika kita datang kepada Allah. Dan bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada upahnya, ada hadiahnya yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, iman kita kepada Tuhan itu iman, bukan iman yang biasa-biasa, tetapi dikatakan iman kita kepada Tuhan adalah iman yang mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, apa? Iman kita. Jadi, saudara, kemenangan dalam iman itu membuat kita berkenan kepada Allah dan kita menjadi anak Allah yang sesungguhnya. Iman kita dapat mengalahkan juga penyakit,
Ya. Matius 8 ayat 10 dikatakan, setelah Yesus mendengar hal itu heranlah dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi Tuhan sangat suka dengan orang yang beriman, dan dikatakan Tuhan sendiri heran, ya, karena dikatakan setelah mendengar hal itu heranlah Tuhan, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Jadi iman dapat mengalahkan penyakit. Iman dapat mengalahkan dunia ketika kita sungguh-sungguh memiliki iman kepada Tuhan. Yang berikutnya adalah iman kita juga dapat mengalahkan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Yohanes 16 ayat 33 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Sekali lagi Tuhan mengatakan bahwa Tuhan telah mengalahkan dunia, dan iman kita pun mengalahkan dunia. Memang kita harus menderita, banyak persoalan yang kita hadapi di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan berjanji ketika kita beriman, iman kita lebih kuat dari dunia ini dan kita dapat mengalahkannya. Ya. Jadi iman itu dapat mengalahkan dunia, dapat mengalahkan penyakit, juga dapat mengalahkan banyak persoalan yang kita hadapi. Itu sebabnya mari kita beriman sungguh-sungguh, bukan iman yang asal-asalan, bukan iman yang ikut-ikutan, tetapi iman yang tadi dikatakan tidak ditemukan, ya, di antara orang Israel. Ini iman yang luar biasa. Ketika Tuhan bertemu dengan seorang perwira, dan perwira itu berkata, Tuhan, hambaku sedang sakit. Ya. Ketika Tuhan mau datang ke rumah perwira ini melarang, jangan datang, karena tidak layak Tuhan datang ke rumah hamba. Hanya dari tempat ini Tuhan katakan sembuh, maka saya percaya bahwa hamba ini iman yang luar biasa. Mari saudara yang sedang lemah, sedang letih lesu, saudara tidak bergairah, mari bangkitkan iman. Baca firman Tuhan, berdoa sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberi upah bagi orang-orang yang mencari Dia. Yang terakhir, yang ke-8, kemenangan dalam mencapai tujuan hidup. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah saudara, tujuan hidup Rasul Paulus Rasul Paulus bukan mencari kesenangan dunia, tetapi dikatakan hidup oleh iman. Ya. Yang ada di pikirannya, di dalam perasaannya hanya iman, dari iman kepada iman, dari iman kepada iman. Dia tidak pernah pikirkan keinginan daging atau kesenangan duniawi. Ya. Tujuan hidup Rasul Paulus mencari kesenangan Allah. Tadi ayat yang kita pernah baca, di depan kita baca, dikatakan celakalah aku kalau aku mencari kesukaan manusia. Ya. Jadi hidup Rasul Paulus hidupnya oleh iman sebagai anak Allah dan membiarkan Kristus berdaulat atas kehidupan Rasul Paulus. Nah, saudara akan menjadi sangat bernilai di hadapan Allah ketika kita beriman kepada Allah dan Kristus berkuasa atas kehidupan kita. Ya, jadi mari kita juga berani berkata seperti Rasul Paulus. Ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi diriku. Ya, bukan perasaan, bukan pikiran, bukan yang lain-lain, tetapi benar-benar Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang mengendalikan hidup. Kristus yang berdaulat, yang berotoritas di dalam kehidupanku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, walaupun kita hidup di dalam daging,
hidupnya bukan oleh kedagingan, tapi hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku, yang menyerahkan dirinya untuk aku. Mari saudara, kita mulai menyadari hidup ini, bahwa hidup ini bukan untuk diri kita sendiri. Tuhan menciptakan kita bukan hanya diri kita sendiri, tapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya bagaimana kita bisa menjadi berkat kalau kita sendiri tidak diberkati oleh Kristus. Mari kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan berdaulat atas hidup kita. Kita diberkati secara rohani, pikiran, hati, perasaan, seluruh tubuh kita ini. Ya. Harus kita waspadai, jangan sampai ada yang lengah. Jangan sampai kita jatuh di dalam dosa, sehingga kita tidak menjadi peka lagi terhadap kebaikan Tuhan, kasih-Nya yang luar biasa. Bahkan kita menjadi lebih jauh dari Tuhan. Mari untuk mendekat kepada Tuhan, karena Tuhan satu-satunya yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara yang kekasih, mari kita mengangkat tangan kita di masa yang sulit ini, di masa pandemi ini. Ya, kita tidak tahu, banyak orang yang sakit, banyak orang bahkan yang meninggal karena pandemi yang semakin dahsyat ini. Ya. Terakhir kemarin 11.000 seluruh Indonesia yang positif. Mari kita minta berkat Tuhan, untuk bukan hanya berkat materi. Itu mungkin jadi nomor yang keberapa, tapi mari kita minta berkat perlindungan Tuhan, berkat penyertaan Tuhan, supaya Tuhan benar-benar menyertai kita dimanapun kita berada. Ya. Tetapi kita tidak juga mau mencobai Tuhan. Ya, kalau kita tahu Tuhan ada bersama kita, kita juga waspada, mewaspadai dalam banyak hal. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, supaya Tuhan benar-benar memberkati kita dengan perlindungannya, dengan penyertaan-Nya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Maranatha. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSCA Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763 013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 1. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.000 2. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSCA Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSCA Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.